anak-anak, bertemu lagi dengan Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silahkan kalian saksikan video ibu berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Kompetensi dasarnya adalah 1. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 2. Menentukan pokok pikiran dan teks lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, peserta didik mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Iya benar, ini adalah gambar pengrajin sedang membuat gerabah. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Tentu mereka tidak dapat bekerja dengan baik, bukan? Amatilah kedua gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Gambar pertama atau gambar kedua? Iya, tepat sekali, gambar pertama. Sekarang kita lihat di gambar kedua. Perhatikan pengrajin tua ini. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu istirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanannya. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun, sayangnya dia melupakan waktu untuk istirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Sekarang kita akan belajar bermacam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Nah, ini adalah gambar tulang yang utuh. Kemudian gambar yang kedua adalah terjadi fraktura atau patah tulang. Nah, dibedakan menjadi dua. Jika patah tulang tidak merobek otot atau kulit di gambar ini namanya fraktura tertutup. Sedangkan di gambar yang ketiga adalah fraktura terbuka. Jadi patah tulang yang merobek atau menembus kulit disebut fraktura yang terbuka. Kemudian selanjutnya ada osteoporosis. Jadi kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, di gambar sebelah kiri ini adalah tulang normal, jadi kepadatannya masih bagus. Dan di sebelah kanan ini adalah tulang yang terkena osteoporosis atau tulang yang keropos. Jadi kelihatan berongga-rongga besar.
Kemudian selanjutnya ada fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, kalau fisura ini hanya retak tulang, jadi tulangnya retak. Tetapi kalau fraktura yang tadi itu adalah patah tulang. Kemudian selanjutnya adalah lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang seperti yang kalian lihat ini di gambar. Jadi posisinya itu dadanya seperti membusungkan dada. Itu namanya lordosis. Kemudian selanjutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi seperti yang kalian lihat, seperti di gambar ini anak badannya jadi bungkuk seperti kakek tadi. Mirip seperti kakek tadi. Ini bisa juga terjadi jika kalian suka belajar pada meja yang lebih rendah. Jadi nanti jika dibiarkan lama-lama akan menjadi kifosis. Kemudian selanjutnya adalah skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan membentuk huruf S. Jadi tulang belakangnya ini nanti membentuk huruf S, miring seperti itu. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang kelainan tulang, sekarang kita membaca dengan judul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, kemarin Ibu sudah tugaskan kalian untuk membaca pada buku tema halaman 137. Jadi di sini ada beberapa paragraf, nanti bisa diulang, dibaca kembali. Setelah itu, perhatikan tugasnya ya. Setelah kalian membaca, tugasnya adalah menemukan ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Untuk mengerjakan ide pokok di masing-masing paragraf, bisa kalian lihat bagan seperti ini ya. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf ke-6, paragraf ke-7, paragraf ke-8, paragraf ke-9. Jadi masing-masing paragraf nanti dicari ide pokoknya apa. Demikian anak-anak. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya.